Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Debagus Putuangga Wicaksana dengan NIM 2315101038. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk bagian 1 nomor 1 dan bagian 2 nomor 2. Pertama untuk bagian 1 nomor 1. Buktikan kebenaran algoritma untuk nilai input n sama dengan 1. Di sini if n sama dengan 1, then return 1. Itu sudah benar karena dalam matematika 1 faktorial itu sama dengan 1, sehingga apabila diinputkan n-nya itu 1, maka dia akan dikembalikan ke 1. Kemudian berikan hipotesis induksi untuk nilai integer n lebih besar sama dengan 1. Kita asumsikan algoritma benar untuk n sama dengan k, yaitu faktorial k sama dengan k faktorial, k tanda seru. Untuk suatu k lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian buktikan kebenaran hipotesis Anda. N sama dengan suatu nilai k. Pembuktian hipotesis dilakukan menggunakan asumsikan kebenaran algoritma untuk nilai n sama dengan k yang mengakibatkan algoritma juga benar untuk n sama dengan k plus 1. Berdasarkan hipotesis induksi, faktorial k sama dengan k faktorial, sehingga faktorial k plus 1 itu sama dengan k plus 1 dikali k faktorial. Contohnya itu misalnya kita ingin mencari 4 faktorial, berarti 4 faktorial sama dengan 4 tanda seru, atau apabila ingin menggunakan k plus 1, kita bisa asumsikan k-nya itu lebih kecil dari n-nya, menjadi 3 plus 1, sehingga apabila 3 plus 1 menjadi 4, faktorial 4 itu sama dengan k ditambah 1 atau 3 ditambah 1 menjadi 4, dan k-nya itu 3 faktorial, sehingga 4 dikali 3 faktorial. Kemudian untuk nomor 2, berapa banyak prosedur perkalian yang dilakukan pada algoritma tersebut? Algoritma tersebut melakukan perkalian tergantung dari jumlah n-nya. Apabila n-nya ganjil, dia akan melakukan 2 perkalian, dan jika n-nya genap, maka dia akan melakukan 1 perkalian. Tentukan nilai f0. Karena fungsi hanya dipanggil untuk n lebih besar sama dengan 1, jadi f0-nya kita anggap 0, karena kan lebih dari 1. Kemudian untuk formula rekursif fn lebih dari 2 ganjil dan lebih dari 2 dengan n genap, itu untuk yang ganjil bisa menggunakan f dalam kurung n sama dengan f n per 2 ditambah 2. Untuk yang genap, f dalam kurung n, f n per 2 ditambah 1. Kalau ketika nilai x ganjil dan ketika nilai n genap, formula fn tidak berbeda secara signifikan. Oleh sebab itu kan dapat digabungkan menggunakan fungsi aproksimasi. Tentukan fungsi aproksimasi yang sesuai. Dalam kasus terbaik dan terburuk, perbedaan jumlah perkalian itu cuma 1 di setiap langkahnya. Jadi kita bisa asumsikan kompleksitas totalnya tetap O dalam kurung per log n, karena panggilan rekursif selalu membagi n menjadi n per 2 setiap langkahnya. Pendekatan umumnya itu tetap menggunakan f dalam kurung n O log n. Kemudian induksi untuk menghitung formula eksplisit. Untuk pertama, basis induksinya n sama dengan 1, tidak ada perkalian atau operasi. Kemudian hipotesis induksi n sama dengan k, kita punya f dalam kurung k lebih kecil dari c log k. Langkah berikutnya, n sama dengan k plus 1, maka sesuai dengan rumus rekursif, f k plus 1 sama dengan f k plus 1 per 2 ditambah 2, karena itu menggunakan kasus terburuknya atau ganjil. Kemudian, apakah kompleksitas waktunya yang dapat memiliki perbedaan yang signifikan dengan algoritma powering strategi brute force? Untuk kompleksitas waktunya itu cukup signifikan karena metode brute force itu lebih lama karena menghitung xn dengan n kali perkalian.
atau kompleksitas waktunya ON. Kemudian untuk recursive powering dia hanya butuh O log N atau bisa jauh lebih cepat dari brute force. Sekian penjelasan dari jawaban saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.